Bayangkan kamu menonton video presiden, selebriti, atau bahkan seorang anggota keluarga, dan tiba-tiba mereka mengatakan atau melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa. Bisa jadi, apa yang kamu lihat itu bukan kenyataan, tapi hasil dari sebuah teknologi yang sangat canggih, deepfake. Deepfake adalah sebuah revolusi digital yang memungkinkan kita untuk meniru wajah, suara, dan gerakan manusia dengan tingkat keakuratan yang luar biasa. Tapi yang membuatnya menakutkan adalah video atau suara yang dihasilkan sangat sulit dibedakan dari yang asli. Apa yang sebenarnya terjadi di balik teknologi ini? Bagaimana cara kerja deepfake? Di video kali ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam dunia deepfake, mengungkap bagaimana teknologi ini berfungsi, dan apa saja dampak serta risikonya terhadap masyarakat modern. Deepfake pertama kali muncul di 2017 melalui sebuah akun Reddit yang menggunakan nama pengguna Deepfakes. Pengguna ini mengunggah video pornografi yang menampilkan wajah selebriti terkenal, menggantikan wajah aktris dengan wajah selebriti tanpa sepengetahuan mereka. Pada awalnya, teknologi ini hanya digunakan untuk keperluan hiburan yang tidak serius. Namun kecepatan kemajuannya sangat luar biasa. Saat ini, deepfake telah berkembang ke banyak bidang, dari film, iklan, hingga kampanye politik. Tapi bagaimana mungkin video palsu yang tampaknya nyata bisa begitu mengguncang dunia? Bagaimana bisa kita mengetahui apakah yang kita lihat adalah kebenaran atau kebohongan? Deepfake bekerja berkat teknologi kecerdasan buatan, terutama dua konsep yang sangat penting. Pertama, Generative Adversarial Networks, GANs, dan kedua, Deep Learning. Untuk lebih jelasnya, pertama, Generative Adversarial Networks, GANs. Untuk membuat deepfake, kita perlu membuat gambar atau video palsu yang bisa menyamai kenyataan. Disinilah peran GANs. GAN adalah jaringan neural yang terdiri dari dua bagian. Generator. Tugas generator adalah menciptakan gambar atau video palsu. Ia memulai dengan gambar acak dan mencoba menyempurnakannya hingga terlihat realistis. Discriminator. Discriminator berfungsi untuk membedakan gambar yang benar nyata dari yang palsu. Tugasnya adalah untuk menilai apakah gambar yang dihasilkan generator cukup realistis atau tidak. Proses ini berlangsung terus-menerus, di mana generator dan discriminator saling berkompetisi. Generator berusaha membuat gambar yang semakin realistis, sementara discriminator berusaha menemukan celah-celah kecil yang mengindikasikan ketidaknyataan. Dengan waktu dan pelatihan yang cukup, GANs mampu menciptakan video deepfake yang sangat mirip dengan aslinya. Kedua, deep learning, pelatihan data. Di sisi lain, teknologi deepfake juga memanfaatkan deep learning, yaitu cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data dalam jumlah besar. Misalnya, jika kita ingin membuat deepfake wajah seseorang, kita harus melatih AI dengan ribuan gambar dan video orang tersebut. Bagaimana cara kerjanya? AI akan mempelajari setiap detail wajah, seperti bentuk mata, bibir, hidung, dan struktur wajah. AI juga mempelajari gerakan dan ekspresi wajah dari video yang ada, serta cara tubuh bergerak. Bahkan bayangan dan cahaya yang ada di sekitarnya turut dianalisis untuk menghasilkan video yang sangat realistis. Dengan data yang sangat banyak, AI semakin canggih, dan hasil deepfake yang dibuat pun semakin nyaris tak terdeteksi. Manfaat deepfake, meski sering dipandang negatif, deepfake sebenarnya memiliki banyak potensi positif yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. 1. Industri film. Deepfake bisa digunakan untuk menciptakan karakter digital yang sangat realistis. Bayangkan seorang aktor terkenal yang sudah meninggal kembali muncul dalam film, atau karakter fiksi yang tampak lebih hidup dan meyakinkan. 2. Pendidikan. Deepfake dapat membantu menciptakan tutorial interaktif dengan meniru pengajaran dari ahli di bidang tertentu, memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif. 3. Pelestarian sejarah. Deepfake juga bisa digunakan untuk menghidupkan kembali figur sejarah yang telah tiada. Misalnya dengan menggunakan rekaman wajah dan suara, kita bisa membuat kembali rekonstruksi sejarah yang lebih hidup. Namun, ada juga risiko besar yang perlu diperhatikan. Risiko keamanan dan kejahatan. 1. Penipuan.
Deepfake dapat digunakan untuk menipu orang dengan membuat mereka percaya pada video palsu, yang bisa merusak reputasi atau karier seseorang. 2. Manipulasi politik. Deepfake digunakan untuk menciptakan video palsu yang bisa merusak citra tokoh publik atau digunakan dalam kampanye politik. Misalnya, membuat seorang kandidat politik berbicara atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. 3. Keamanan pribadi. Deepfake juga bisa digunakan untuk meniru suara dan wajah seseorang dengan tujuan untuk menipu sistem keamanan, seperti membuka akses akun atau melakukan penipuan finansial. Dengan kemajuan teknologi deepfake, kita akan semakin sulit membedakan antara kenyataan dan kebohongan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa video yang kita tonton itu adalah hal yang sebenarnya? Beberapa ahli telah mulai menciptakan sistem pendeteksi deepfake yang berbasis pada kecerdasan buatan yang bisa menilai apakah sebuah video itu asli atau palsu. Tetapi, mengingat teknologi deepfake yang terus berkembang, kita perlu lebih berhati-hati dan waspada terhadap segala jenis manipulasi digital yang bisa menipu kita. Lantas, bagaimana cara kita mendeteksi deepfake yang semakin canggih ini? Dengan semakin sulitnya membedakan video asli dari yang palsu, para ahli telah mengembangkan berbagai metode untuk mengidentifikasi deepfake. 1. Deteksi berbasis kecerdasan buatan. Salah satu cara terbaik untuk mendeteksi deepfake adalah dengan menggunakan AI itu sendiri. Sistem pendeteksi berbasis deep learning digunakan untuk menganalisis video dan mencari pola-pola yang tidak tampak oleh mata manusia. Misalnya, sistem ini dapat mendeteksi perbedaan halus dalam cahaya, gerakan mata, atau deteksi ketidaksesuaian suara dengan gerakan bibir. 2. Watermarking dan digital fingerprinting. Metode lain adalah watermarking, di mana produsen video dapat menambahkan tanda atau kode digital tersembunyi dalam video yang hanya dapat dilihat dengan perangkat tertentu. Teknik ini membuat lebih mudah untuk melacak dan memverifikasi keaslian video. 3. Pemeriksaan fakta dan verifikasi. Ada juga layanan yang menggunakan crowdsourcing dan pemeriksaan fakta otomatis untuk memastikan bahwa video yang beredar di internet tidak terbuat dari deepfake. Platform seperti Infit atau TrueEpic memungkinkan pengguna untuk memverifikasi keaslian video yang mereka temui secara daring. Meski tantangan yang ditimbulkan oleh deepfake sangat besar, ada banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa langkah yang diambil termasuk 1. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Beberapa negara telah mulai membuat undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi deepfake, seperti mengkriminalisasi penyalahgunaan video palsu untuk penipuan atau pencemaran nama baik. Negara seperti Amerika Serikat dan China sudah mulai mempertimbangkan kebijakan yang bisa memperketat pengawasan teknologi deepfake. 2. Kolaborasi antara perusahaan teknologi. Perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Twitter juga mulai bekerja sama untuk mengembangkan sistem deteksi deepfake yang dapat menandai dan menghapus konten palsu dari platform mereka sebelum menyebar luas. 3. Pendidikan dan kesadaran publik. Pendidikan tentang risiko deepfake menjadi semakin penting. Masyarakat perlu diajarkan untuk lebih waspada terhadap video dan suara yang mereka temui di internet, dan bagaimana cara memverifikasi kebenaran informasi yang mereka lihat. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat kamu tentang semua ini. Apakah menurutmu teknologi deepfake akan menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari manipulasi video dalam kehidupan sehari-hari? Tulis komentar di bawah dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Jangan lupa untuk like jika kamu suka video ini, share dengan teman-temanmu, dan subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.